Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Alwi Jumarudin dari kelas TI 20D5 dengan NIM 3120104775. Pada kesempatan kali ini insya Allah saya akan menjelaskan sedikit tentang pekerjaan bidang teknologi informasi pada pelajaran etika profesi. Langsung saja. Pekerjaan bidang teknologi informasi. Nah, informatika dapat kita artikan sebagai suatu disiplin ilmu, yang mana ilmu ini itu mencakup dari beberapa bidang seperti sistem informasi, ilmu komputer, dan juga pengembangan informatika lainnya. Nah, secara umum pekerjaan di bidang teknologi informasi ini terbagi ke dalam 4 kelompok. Yang pertama ada perangkat lunak ataupun software, kita biasa dengar. Nah, pada bidang teknologi informasi ini, pekerjaan di bidang perangkat lunak ataupun software terbagi dalam 4 juga. Yang pertama ada sistem analis, di mana sistem analis ini bertugas untuk menganalisa sistem yang akan diimplementasikan ataupun yang nantinya akan dijalankan. Nah, mulai dari menganalisa kelebihan, kekurangan sistem yang ada, hingga studi kelayakan untuk sistem yang akan dikembangkan. Nah, jadi tugas dari sistem analis ini, tugasnya itu menganalisis sistem yang akan dijalankan, mulai dari kelebihannya, kekurangan sistemnya, dan juga studi kelayakan, apakah sistem ini layak nggak dijalankan, seperti itu. Kemudian kedua ada programmer, di mana programmer ini adalah orang yang bertugas untuk melakukan implementasi rancangan sistem analis, yaitu membuat program sesuai dengan sistem yang dianalisa, baik itu dalam aplikasi ataupun sistem operasi yang nantinya akan dijalankan. Kemudian ada web designer. Nah, web designer ini bertugas untuk melakukan perancangan termasuk studi kelayakan, analisa, dan juga desain suatu proyek pembuatan aplikasi berbasis web. Mungkin tidak jauh berbeda ya dengan sistem analis, tapi web designer ini lebih ke studi kelayakannya, analisanya, dan juga proyek pembuatan aplikasi berbasisnya itu web gitu. Nah, setelah web designer juga ada web programmer, di mana web programmer ini memiliki tugas untuk mengimplementasikan rancangan web designer dengan membuat program berbasis web sesuai dengan desain yang akan dirancang, seperti itu. Kemudian selain dari perangkat lunak, ada juga perangkat keras ataupun biasanya kita dengar hardware. Yang pertama, bidang teknologi pada bidang perangkat keras yang pertama itu adalah technical engineer, di mana technical engineer ini menangani masalah teknik baik itu dalam pemeliharaan maupun perbaikan perangkat sistem komputer. Nah, jadi tugas dari technical engineer ini yaitu menangani masalah teknik, baik itu dalam pemeliharaannya maupun mungkin kalau terjadi kerusakan itu ditangani dari segi perbaikan perangkat sistem komputernya, seperti itu. Kemudian selain ada technical engineer di perangkat keras ini, ada juga networking engineer. Networking engineer ini bekerja di bidang teknis jaringan komputer. Jadi network engineer ini lebih condong kepada teknis jaringan komputernya gitu, mulai dari maintenance sampai troubleshooting. Selain ada perangkat lunak, perangkat keras, dan juga ada operasional sistem komputer. Pada operasional sistem komputer itu terbagi ke dalam 4. Ada operator elektronik, data processing, sistem administrator, dan juga manajemen informasi sistem ataupun MIS. Yang pertama ada operator elektronik data processing atau disingkat dengan EDP. Nah, EDP ini tugasnya mengoperasikan komputer program yang berhubungan dengan elektronik data processing dalam lingkungan perusahaan ataupun organisasi. Jadi tugas dari operator elektronik data processing atau EDP ini di perusahaan ataupun di suatu organisasi tugasnya mengoperasikan komputer program yang kaitannya atau hubungannya itu dengan elektronik data processing, seperti itu. Kemudian ada sistem administrator. Sistem administrator ini tugasnya melakukan administrasi dan pemeliharaan dalam sistem,
yang memiliki wewenang untuk mengatur hak akses terhadap sistem serta hal-hal yang berkaitan dengan pengaturan operasional dalam sebuah sistem. Nah, jadi sistem administrator ini tugasnya memelihara sistem gitu, ataupun mengatur hak akses terhadap sistem ini, baik itu dari hal-hal yang terkait, pokoknya yang berbau dengan pengaturan operasional pada sistem lah. Nah, itu ditangani oleh sistem administrator. Selain ada operator elektronik data processing, sistem administrator, ada juga manajemen information system di bidang operasional sistem komputer, atau biasanya disingkat dengan MIS Director. Nah, di mana MIS Director ini memiliki wewenang tertinggi dalam sebuah sistem informasi. Tugas utamanya melakukan manajemen ataupun pengolahan terhadap sistem secara menyeluruh, baik itu dari segi perangkat keras, perangkat lunak, ataupun sumber daya manusia lainnya. Nah, jadi tugas dari MIS Director ataupun Manajemen Information System Director ini, dia itu mempunyai wewenang yang paling tinggi ya. Tugas utamanya tak lain yaitu melakukan manajemen ataupun pengaturan pengolahan terhadap sistem secara menyeluruh, tidak terkecuali baik dari segi perangkat kerasnya, perangkat lunaknya, dan juga sumber daya manusianya. Kemudian yang terakhir, selain ada perangkat lunak, perangkat keras, operasional sistem komputer, ada juga pengembangan bisnis teknologi informasi. Nah, pengembangan bisnis teknologi informasi ini masuk dengan jenis pekerjaan yang diidentifikasi oleh pengelompokan kerja di berbagai sektor industri teknologi informasi. Jadi pengembangan bisnis teknologi informasi ini mulai diidentifikasi dari pengelompokan kerja, baru muncullah pengembangan bisnis teknologi informasi seperti itu. Mungkin hanya itu yang saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Sekian dari saya dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.